Hai teman-teman, di sini kami akan mempersembahkan filosofi dan pengaruh Archimedes dalam matematika. Archimedes adalah seorang matematikawan yang terkenal pada zamannya. Ia hidup di Yunani pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Archimedes dilahirkan di kota pelabuhan bernama Syracuse, sebelah selatan Italia. Kota ini sekarang dikenal sebagai Sisilia. Archimedes ini pernah belajar ke Kaisar Alexandria dan Konon of Samos mendalami bidang matematika, sehingga ia sangat ahli dalam bidang matematika. Pada suatu hari, Raja Heron II berencana untuk membuat sebuah mahkota baru. Raja kemudian meminta seorang tukang emas untuk membuatnya. Setelah beberapa lama, mahkota tersebut selesai dan diberikan kepada raja. Akan tetapi, sang raja ini ragu, apakah benar mahkota tersebut semuanya terbuat dari emas atau dicampur dengan logam lain. Untuk menjawab masalah tersebut, maka Raja Heron II memanggil Archimedes ke istana untuk mencari tahu apakah mahkota yang dimiliki sang raja itu adalah mahkota murni yang terbuat dari emas atau dicampur dengan perak. Berhari-hari Archimedes berpikir keras. Ia tidak tahu cara untuk membuktikan kecurangan dari pandai emas tersebut. Dengan berbagai percobaan serta perhitungan yang dilakukan terkait dengan luas, volume, dan permukaan alas pada mahkota tersebut membuat Archimedes lelah. Hingga pada suatu hari, dia menceburkan dirinya ke bak mandi yang penuh dengan air. Saat Archimedes berendam dalam bak mandinya, dia melihat bahwa air dalam bak mandinya tertumpah keluar sebanding dengan besar tubuhnya. Archimedes kemudian menyadari bahwa efek ini dapat digunakan untuk menghitung volume dan isi dari mahkota tersebut. Dengan membagi berat mahkota dengan volume air yang dipindahkan, kerapatan dan jenis mahkota dapat diperoleh. Karena terlalu gembira dengan penemuannya ini, Archimedes turun ke jalan sambil telanjang. Saking gembiranya dengan penemuannya itu, sampai-sampai ia lupa untuk berpakaian. Kemudian ia berteriak, "Eureka, Eureka!" Itu adalah bahasa Yunani yang artinya aku telah menemukannya. Menurut sejarah, Archimedes meninggal pada umur sekitar 75 tahun karena dibunuh oleh tentara Romawi ketika berlangsungnya perang Punisio kedua antara Romawi dengan Kartago tahun 214 sampai 212 sebelum Masehi. Sehingga pada usia sekitar 75 tahun, Archimedes menutup usia dengan meninggalkan ilmu dan pikiran terbesar di dunia matematika. Karena Archimedes lahir dan besar di kota pelabuhan pada masa peperangan, maka Archimedes sering membuat alat pertahanan yang dapat digunakan untuk melindungi kotanya. Salah satu temuan Archimedes yakni The Archimedes Screw. Penemuan ini berupa perangkat sekrup seperti dalam silinder yang diturunkan ke dalam air dan tangan memutar untuk mengeluarkan air lambung kapal. Kemudian saat ini digunakan untuk metode irigasi. The Archimedes Screw masih digunakan hari ini untuk memompa cairan dan padatan seperti batu bara dan biji-bijian. Kemudian ada The Archimedes Death Ray, yakni berupa cermin yang memantulkan sinar matahari dan menembak mereka kembali ke kapal perang musuh. Senjata ini dianggap mampu membakar kapal Romawi yang berusaha mendekati pelabuhan Syracuse. Salah satu karya Archimedes dalam dunia matematika adalah memperkenalkan nilai pi. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara Archimedes memperkenalkan nilai pi, kita bahas hal satu ini yuk. Ada yang tahu nggak sih nilai pi itu sama dengan nilai 22/7 atau tidak ya? Nah, jawabannya adalah nilai pi tidak sama dengan nilai 22/7. Lalu, mengapa kita sering menggunakan nilai pi itu sama dengan nilai 22/7? Karena nilai 22/7 merupakan nilai pendekatan dari nilai pi.
Nah, selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana Archimedes memperkenalkan nilai pi dengan pendekatan yang kita ketahui sekarang. Nah, teman-teman, bagaimana ya Archimedes memperkenalkan nilai pi? Yuk simak penjelasannya. Archimedes menggunakan metode pendekatan geometri beraturan, yaitu dengan menggunakan poligon beraturan seperti segi empat, heksagon, oktagon, dan lainnya. Ia menyadari bahwa semakin banyak sisi poligon yang digunakan, semakin mendekati bentuk lingkaran yang sebenarnya. Pendekatan ini menjadi awal dari konsep integral dan metode batas dalam perkembangan kalkulus. Archimedes menghitung keliling dan luas poligon beraturan ini dengan rumus-rumus yang diciptakan, lalu membandingkan hasil ini dengan keliling dan luas lingkaran. Dengan peningkatan jumlah sisi poligon secara eksponensial, ia mendekati nilai pi dengan lebih akurat. Dengan cara menggandakan jumlah sisi heksagon menjadi poligon bersegi 12 atau dekagon, kemudian poligon bersegi 24, dan akhirnya bersegi 48 dan 96, Archimedes berhasil membuat dua panjang keliling semakin mendekati panjang keliling lingkaran, dan akhirnya memberikan perkiraan untuk nilai pi. Dia menentukan bahwa pi lebih kecil dari 3/1/7, tetapi lebih besar dari 3/10/71. Dalam notasi desimal yang kita gunakan sekarang, ini sekitar 3,1429 hingga 3,1408. Ini sudah cukup mendekati nilai pi yang kita kenal, yaitu 3,1416. Dalam buku pertamanya tentang geometri bola, Archimedes menurunkan rumus untuk menghitung luas permukaan bola. Ia juga berhasil membuktikan bahwa volume bola sama dengan 2/3 dari volume silinder melingkar yang dapat mengapit bola tersebut. Archimedes, sang jenius Sirakus, tidak berhenti berkarya setelah menemukan cara menghitung volume dan luas permukaan bola. Dalam buku keduanya, ia menunjukkan metode memotong bola menjadi dua bagian yang volumenya memiliki rasio tertentu. Metode ini sangat bermanfaat dalam merancang instrumen astronomi seperti astrolabe. Selanjutnya, dalam buku terakhirnya tentang geometri, Archimedes mempelajari kurva unik yang disebut spiral. Ia mendefinisikan fungsi matematika untuk menggambarkan spiral dan menurunkan rumus untuk luas daerah di bawah lengkungannya. Selanjutnya, pada tahun 287 sampai tahun 212 sebelum Masehi, Archimedes menemukan rumus luas permukaan bola. Apa sih permukaan bola itu? Permukaan bola merupakan tempat kedudukan titik ujung vektor-vektor di dalam ruang yang titik awalnya adalah titik tertentu dan panjangnya adalah konstan. Selain itu juga dapat didefinisikan sebagai suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang sisi lengkung. Kemudian, dalam geometri, bola didefinisikan sebagai bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran, berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Nah, teman-teman, seperti yang telah diketahui bahwa rumus dari luas permukaan bola adalah 4 dikali pi dikali r kuadrat. Penemuan rumus luas permukaan tersebut tertuang dalam karya Archimedes yang berjudul On Spheres and Cylinders. Dalam karyanya tersebut, Archimedes menyatakan bahwa sebarang tabung yang alasnya kongruen dengan lingkaran terbesar pada bola dan tingginya sama dengan diameter bola, maka luas permukaan tabung itu sama dengan 1,5 kali luas permukaan bola. Maksud dari pernyataan Archimedes ini adalah perbandingan luas permukaan bola dengan luas permukaan atau sisi tabung terkecil yang memuatnya adalah 2:3. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan gagasan Archimedes tentang perbandingan luas permukaan bola dengan luas permukaan tabung yang memiliki diameter yang sama dan tinggi yang sama dengan diameternya adalah 2:3.
Maka luas permukaan bola sama dengan 2/3 dikali luas permukaan tabung. Sehingga didapatkan luas permukaan bola adalah 4πr². Rumus ini sama dengan rumus luas permukaan bola yang kita ketahui sekarang. Jadi, gagasan Archimedes ini tentang luas permukaan bola benar terbukti.